Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji UKIN. Perkenalkan, saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2023 di Universitas Negeri Jakarta. Dan saya juga sebagai guru SD mengajar di kelas 5 SDN Jaka Sampurna 4 Kota Bekasi. Dalam kesempatan ini saya akan memperlihatkan video pembelajaran saya matematika tentang KPK dan ETB. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen penguji UKIN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Apa kabar anak-anak semuanya? Sebelum pembelajaran dimulai hari ini, sebaiknya anak-anak semua berdoa ya, dipimpin temannya Rio. Duduk rapi, siap berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 3 Desember 2023. Siapa temannya yang tidak hadir? Temannya yang tidak hadir masuk semua ya? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke biar anak-anak tetap semangat ya. Yuk. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, menjajal pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Baik anak-anak sudah menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Semoga anak-anak tetap semangat dalam belajar. Ibu mau tanya dulu. Yuk, siapa yang masih ingat dengan pembelajaran lalu mengenai kelipatan 3? Yuk, 1, 2, 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Ya, baik. Kelipatan 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Ya,
mengingat kelipatan 4 dan kelipatan 3 dan 4 ya. Nah sekarang coba kita anak-anak masih mengingat nggak tentang yang lagu KPK di Balonku, EPB di lagu nadanya becak, masih ingat? Yuk kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku suka KPK, mari hitung faktornya, ambil semua faktor yang sama dan yang tidak. Jika faktornya sama, ambil faktor terbesar, kalikan semua faktor, langsung dapat KPK. Ya baik, yuk nyanyi yang satu lagi. 1, 2, 3. Melawan bersama, mari hitung FPB, ayo hitung faktornya, dengan tahu saburu, ambil faktor yang sama, dengan pangkat terendah, kalikan semua, aku dapat FPB. Ya baik, anak-anak masih mengingat lagunya. Semoga anak-anak juga memahami ya. Hari ini kita akan belajar mengenai KPK dan EPB. Dalam pembelajaran ini ada tujuan yang akan anak-anak capai. Tujuannya ada 4, yaitu setelah pembelajaran ini anak-anak dapat memahaminya dan dapat dilakukan. Yang pertama, melalui diskusi peserta didik dapat pembelajaran ini anak-anak diharapkan bisa melalui diskusi peserta didik dapat menentukan kelipatan persekutuan terkecil KPK dengan. Tujuan yang kedua, melalui diskusi peserta didik dapat menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPD. Tujuan yang ketiga, melalui latihan soal cerita, peserta didik dapat memecahkan masalah KPK dalam kehidupan sehari-hari dengan cepat. Kemudian yang keempat, melalui latihan soal cerita, peserta didik dapat memecahkan masalah EPB dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan yang akan dicapai oleh anak-anak. Sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian semua. Apakah kalian pernah membuat jadwal kegiatan rutinmu? Yang pertama tuh, pernah nggak membuat jadwal kegiatan rutinmu? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana caramu membuat jadwal kegiatan rutinnya? Ada yang pernah buat jadwal kegiatan? Ibu punya cerita. Kamu tadi Ibu buat cerita, disimak ceritanya ya. Ceritanya ada 2 orang sahabat yang mempunyai hobi berenang. Kedua sahabat itu berenang di tempat yang sama. Namanya yang satu Nisa, yang satu Yola. Nah, Nisa berenang setiap 3 hari sekali.
Nayola berenang setiap 4 hari sekali. Nah, dia akan bertemu kembali di kolam renang yang sama pada tanggal 3 Agustus. Itu cerita ini. Kira-kira bagaimana itu? Siapa yang berenang 3 hari sekali? Siapa yang berenang 3 hari sekali? Siapa? Bisa. Yang berenang 4 hari sekali akan bertemu lagi tanggal 3 Agustus. Nah, jadi bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya seperti apa? Nah, untuk menyelesaikannya, kira-kira siapa nih yang udah dapat menyelesaikannya cerita ibu tadi? Ada tadi 3 dan 4-nya. Yo, baik, kita simak video pembelajarannya. Anak-anak amati ya agar paham. Bersama video ini, semoga anak-anak dapat menyimak dan mengamatinya dengan baik ya. Halo adik-adik semua, selamat bertemu kembali. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang faktorisasi prima, FPB, dan juga KPK. Silakan adik-adik simak pembelajaran kita supaya adik-adik bisa memahami materi pembelajaran kali ini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Baiklah, kita lanjutkan ke materinya. Nah, yang pertama, tentukanlah FPB dari 20 dan 60. FPB itu merupakan singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Nah, sebelum kita menghitung FPB, kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan dibagi bilangan itu sendiri. Apa saja yang termasuk contoh bilangan prima? Contoh bilangan prima yaitu adalah 2. Jadi tidak diawali dari 1 ya, karena 1 hanya bisa dibagi oleh 1. Tadi dikatakan bahwa bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan dibagi bilangan itu sendiri. Nah, di sini 2. 2 dibagi 1 itu hasilnya adalah 2. Kemudian 2 dibagi 2 hasilnya 1. Maka 2 itu hanya bisa dibagi 2 bilangan, yaitu bilangan 1 dan bilangan 2 itu sendiri. Nah, kemudian 3. 3 juga demikian. 3 dibagi 1 hasilnya 3. Kemudian 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Jadi hanya 2 itu. Nah, demikian juga dengan 5, 7. Bagaimana dengan 9? 9 itu tidak termasuk ke dalam bilangan prima. Karena ada angka lain selain 9 dan 1 yang bisa membagi 9, yaitu adalah 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3, maka 9 tidak termasuk ke dalam bilangan prima. Kemudian 11, 13, 15 juga tidak bilangan prima karena 15 bisa dibagi 5 dan juga bisa dibagi 3. Seterusnya 17, 19, dan seterusnya. Jika sudah memahami bilangan prima, maka sekarang kita akan lanjutkan untuk menghitung FPB dari 20 dan 60. Kita hitung terlebih dahulu faktorisasi prima dari 20. 20 itu bisa dibagi 2 ya. Perhatikan jika bilangan genap maka akan kita bagi dengan 2. Ya, jika bilangan genap akan dibagi dengan 2. 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Kemudian 10 masih bisa dibagi lagi. 10 bilangan genap berarti kita bagi 2, hasilnya adalah 5. Nah, di sini 5 ini sudah merupakan bilangan prima, maka berhenti sampai di sini saja. Kita lingkari yang merupakan bilangan prima. Selanjutnya kita tuliskan faktorisasi primanya. Apakah yang dimaksud dengan faktorisasi prima?
Faktorisasi prima adalah cara untuk menyatakan suatu bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, kalau sudah mengerti tentang faktorisasi prima, sekarang kita akan tuliskan faktorisasi prima dari 20. Nah, di sini katanya tadi perkalian dari bilangan-bilangan prima. Nah, bilangan-bilangan ini akan kita kalikan, yaitu 2 dikali 2 dikali 5. Kita tuliskan, kemudian perhatikan 2-nya ada 2. Berarti ini artinya adalah 2 pangkat 2. Kemudian dikali 5. Nah, bagaimana jika 2-nya ada 3? 2 dikali 2 dikali 2 berarti itu artinya 2 pangkat 3. Bagaimana jika terdapat 4? Yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 berarti itu artinya 2 pangkat 4. Demikian dan seterusnya. Nah, sekarang kita lanjutkan menghitung faktorisasi prima dari 60. 60 kita bagi 2, hasilnya adalah 30. Kemudian 30 masih bisa dibagi 2, hasilnya 15. Perhatikan 15 ini bilangan ganjil. Maka jika bilangan ganjil, kita akan bagi dengan bilangan prima yang ganjil, yaitu dibagi 3. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Nah, sudah selesai karena sudah merupakan bilangan prima. Kita lingkari yang merupakan bilangan primanya. Kemudian kita tentukan faktorisasi prima dari 60, yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Kemudian perhatikan ada 2 angka 2 di sini, berarti itu artinya 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Selanjutnya kita akan hitung FPB atau faktor persekutuan terbesar. Untuk memudahkan kita menghitung FPB, ada kata kunci yang bisa kita gunakan, yaitu pilih faktor prima yang sama. Ini ya, perhatikan yang sama dengan pangkat terkecil. Jadi untuk memudahkannya, kita lingkari dulu angka-angka yang sama. Ini 2 sama, 5 juga sama. 3 tidak ada pasangannya, maka 3 tidak akan kita lingkari. Kita lingkari 2 dan juga 5. Sudah selesai. Sekarang kita masuk ke kata kuncinya tadi. Pilih pangkat yang terkecil. Ini sudah sama ya. Ini tidak ada pasangannya. Berarti pilih pangkat terkecil. 2 pangkat 2 ini sama. Kita pilih salah satunya. Kita ambil salah satunya. Kita tulis 2 pangkat 2. Kemudian demikian juga dengan 5. Sama berarti kita ambil satu saja. 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Kemudian dikali 5. 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. Nah, FPB dari 20 dan 60 adalah 20. Kita masuk ke contoh selanjutnya, yaitu tentukanlah KPK dari 24 dan 28. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kita tuliskan pohon faktor dari 24. 24 kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 12. Kemudian 12 masih bisa dibagi 2, hasilnya adalah 6. Masih bisa lagi dibagi 6-nya, kita bagi 2, hasilnya adalah 3. Nah, perhatikan 3 sudah merupakan bilangan prima, maka berhenti sampai di sini. Kita lingkari bilangan-bilangan primanya, kemudian kita tuliskan faktorisasi prima dari 24, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Maka kita akan tuliskan menjadi 2-nya ada 3, berarti ini 2 pangkat 3 dikali 3. Selanjutnya 28. 28 kita bagi 2, hasilnya adalah 14. Kemudian 14 dibagi 2, hasilnya adalah 7. Nah, perhatikan 7 ini sudah selesai, sudah merupakan bilangan prima, maka kita stop sampai di sini. Kita lingkari bilangan-bilangan primanya. Kemudian faktorisasi prima dari 28, yaitu 2 dikali 2 dikali 7. Kemudian 2 di sini ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 7. Nah, kita akan menentukan KPK-nya.
sama seperti FPB, ada kata kunci yang bisa kita gunakan untuk menghitung KPK. Kata kuncinya adalah pilih semua faktor prima dengan pangkat terbesar. Jadi kita pilih semua faktor primanya. Nah, di sini 2, kita satukan sama seperti tadi 2. Kemudian 3 tidak ada pasangannya, tetap kita lingkari. Dan 7 juga tidak ada pasangannya, kita tetap lingkari. Nah, kita akan pilih pangkat yang terbesar. Di sini ada 2. Yang paling besar adalah 2 pangkat 3, maka kita tuliskan 2 pangkat 3. Kemudian 3 tidak ada pasangannya, kita tuliskan 3. 7 juga tidak ada, maka kita tuliskan 7. Nah, selanjutnya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu artinya adalah 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2, 4. Kemudian 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Maka kita tuliskan 8. Kemudian kita kalikan 3 dikali 7. Yang ini kita kali, yaitu hasilnya 21. Maka menjadi 8 dikali 21 sama dengan 168. Maka KPK dari 24 dan 28 adalah 168. Contoh berikutnya, tentukanlah FPB dan KPK dari 30 dan 50. Berarti langsung kita hitung FPB dan KPK-nya. Maka kita buat volume faktornya. 30 kita bagi 2, hasilnya adalah 15. Kemudian perhatikan 15, ini bilangan ganjil, berarti kita bagi 3. 15 dibagi 3, hasilnya adalah 5. Selesai, kita lingkari. Kemudian faktorisasi prima dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Sudah. Kemudian kita tuliskan kembali 2 dikali 3 dikali 5. Selanjutnya 50 kita bagi dengan 2. 50 dibagi 2 hasilnya adalah 25. Selanjutnya 25. Perhatikan 25 adalah bilangan ganjil, tetapi tidak bisa dibagi 3, maka kita ganti menjadi dibagi 5. 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Faktorisasi prima dari 50 adalah 2 dikali 5 dikali 5. Kemudian perhatikan 2-nya hanya 1, maka kita tuliskan 2. Kemudian di sini 5-nya ada 2, berarti 5 pangkat 2. Yang pertama kita hitung FPB-nya terlebih dahulu. FPB tadi kuncinya adalah pilih faktor prima yang sama saja ya dengan pangkat terkecil. Kita lingkari yang sama yaitu 2 dan 5. Kemudian kita pilih yang paling kecil. Di sini 2 nya sama, maka kita ambil 2. Kemudian untuk 5 pangkat 2 dan 5 yang paling kecil adalah 5. Maka menjadi 2 dikali 5. 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Nah, maka FPB dari 30 dan 50 adalah 10. Selanjutnya kita akan menentukan KPK-nya. Kita tulis kembali faktorisasi primanya untuk memudahkan kita menghitungnya. Nah, sekarang untuk KPK tadi kuncinya adalah pilih semua faktor prima dengan pangkat terbesar. Ini kita pilih semua, kita lingkari 2, kemudian 3, dan 5-nya. Kita pilih pangkat yang terbesar. Ini 2, diambil 1 2-nya. Kemudian 3, tidak ada pasangannya, langsung ditulis. 5 pangkat 2 dan 5, yang paling besar adalah 5 pangkat 2. Kita tuliskan. Kita hitung. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 artinya adalah 5 dikali 5. Hasilnya 25. 5 pangkat 2 bukan 5 kali 2 ya adik-adik. Jadi 5 dikali 5. Kemudian 6 dikali 25. 6 dikali 25 hasilnya adalah 150. Maka KPK dari 30 dan 50 adalah 150. Demikian pembelajaran kita kali ini tentang faktorisasi prima, FPB, dan juga KPK. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar. Disimak ya tentang angka tadi. KPK dan FPB. Angka berapa coba tadi?
KPK bilangannya berapa tadi? 30 dan 50. Nah, kan tadi di tayangan ada ya katanya KPK bilangan 30 dan 50. KPK dan FPB. Nah, KPK-nya berapa tadi itu? Yang 30. Yang 30 berapa tadi? Ya, siapa yang ingat? Yang 30. Ya, KPK-nya berapa tadi? 150. Betul? Iya. EPB-nya? EPB-nya? 10. Iya, EPB-nya 10. Betul, baik. Berarti tadi kalian menyimak videonya, ya, sudah diamati dan menyimak. Baik, sebelum Ibu membagikan lembar kerja, adakah yang mau ditanyakan kepada anak-anak? Apakah anak-anak sudah dibentuk kelompoknya? Ya, berapa orang? 4 orang ya satu kelompok. Satu kelompok berapa orang? Iya, 4 orang. Baik, Ibu akan memberikan lembar kerja, dikerjakan bersama kelompoknya ya. Kelompoknya ya, diselesaikan. Ibu bagikan kelompoknya, ya, dikerjakan. Yuk, udah dapat belum? Kelompoknya ya. Ya. Gimana? Pakai pulpen. Pakai pulpen ya. Tulis nama kelompoknya ya. Nama kelompoknya jangan lupa. Nama kelompok jangan lupa dituliskan.
Selesai kerja kelompok. Sudah. Jadi kalau sudah, kelompok mana dulu nih yang akan presentasi? Jawab Mi Aceh. Mi Aceh ke kelompok mana dulu? Kelompok Padang yang sudah siap ya? Kelompok Papua. Ya, kita simak ya penampilan dari
Ardi dan Deli mengikuti senam di Sanggar Kasih. Ardi mengambil jadwal setiap 6 hari sekali dan Deli setiap 8 hari sekali. Tanggal 2 November 2022 mereka mengikuti latihan bersama. Kapankah mereka akan mengikuti latihan bersama lagi? Hasil dari faktor menggunakan faktor 6 bagi 2 sama dengan 3. Faktor dari 8 bagi 2 sama dengan 4. 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi 6 sama dengan 2 kali 3. 8 sama dengan 2 kali 2 kali 2. KPK-nya 2 pangkat 3 kali 3 sama dengan 24 ditambah 2 sama dengan 26. Jadi mereka akan bertemu lagi di Sanggar Senam Kasih pada tanggal 26. Ya, baik, itu presentasi dari kelompok Papua. Hasilnya 26. Bagaimana yang lain? Betul tidak jawabannya? Dari kelompok Makassar, bagaimana jawaban tadi dari presentasi? Benar ya. Terus tanggapannya apa lagi tanggapanmu? Tanggapan saya yang 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Jadi betul nggak jawabannya? Betul. Iya, baik. Jadi hasil pekerjaan kelompok dari kelompok Papua jawabannya benar. Yuk diberi tepuk tangan. Kelompok yang mempresentasikan lagi, kelompok mana lagi? Ya kelompok ini aja, kelompok Aceh. Ya temannya simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 buah jam wafer. Jam pertama berdeling setiap 15 menit sekali. Jam kedua berdeling setiap 20 menit sekali. Jam ketiga berdeling setiap 40 menit sekali. Kapan 3 jam yang bersamaan dibagi setelah deling bersamaan pertama kali. Faktor dari 15 sama dengan 5. Faktor dari 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 bagi 2 sama dengan 5. Faktor dari 40 bagi 2 sama dengan 20. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi KPK-nya 2 pangkat 3 kali 5 kali 3 sama dengan 120. Itu jawaban dari kelompok Aceh. Siapa yang mau memberi tanggapan nih? Kelompok yang mana beri tanggapan? Jawabannya bagaimana? Ya, siapa kelompok mana yang memberi tanggapan? Ya, berikan tanggapan. Jawabannya betul, Bu. Ya, jawabannya betul, baik.
tadi kelompok Makassar dan kelompok Betawi. Satu lagi nih yang mau maju. Yuk, kelompok mana ya? Ya, mana Padang? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Hana akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Hana mempunyai 3 buah jam tangan dengan waktu dari masing-masing setiap 30 menit sekali, setiap 45 menit sekali. 8 jam tangan tersebut akan berbunyi bersamaan setelah deringnya. Yang pertama, faktor dari 30 dibagi 2 sama dengan 15, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi 2 kali 3 kali 5. 45 bagi 5 sama dengan 9, 9 bagi 3 sama dengan 3. Jadi 5 kali 3 pangkat 2. MPK-nya 2 kali 5 kali 3 pangkat 2 sama dengan 10 kali 6 sama dengan 60. Bagaimana? Ada yang mau memberikan tanggapan dari kelompok Padang? Yuk, yang memberi tanggapan hasil kerja kelompoknya. Yuk, siapa yang memberi tanggapan? Yuk, yang memberi tanggapan. Yuk, siapa yang memberikan tanggapan dari kelompok mana? Jawab. Yuk. Yuk ke depan aja, yuk berikan tanggapannya. Ya, sebentar ya. Tiga puluh sama 2 kali 3 kali 15. 45 3 kali 15. 15 bagi 3 5. KPK-nya adalah 10. Bagaimana? Dari kelompok ya baik, beri tepuk tangan dulu. Ya, ada juga baik duduk boleh. Ya, tadi itu sudah hasil kerja dari kelompok Jawa dan Padang. Ada lagi yang mau memberi tanggapan hasil pekerjaannya? Dari kelompok yang mana tadi yang sudah maju? Kelompok Papua, Aceh, terus kelompok mana lagi? Padang dan kelompok Jawa. Ya baik. Dari hasil pekerjaan anak-anak sudah baik sekali. Ya. Sudah
Ibu perhatikan dalam kerja kelompok anak-anak sudah sangat kompak bekerja sama dengan Nah, baiklah anak, dari hasilnya juga sangat baik. Bagaimana kalau sekarang ibu memberikan lembar latihan kerja tadi ke kelompok, sekarang secara mandiri. Siapkah anak-anak? Siapkah? Sudah siap belum? Ya, siap mengerjakan sendiri. Tadi bekerja berapa tadi? Ya, baik. Jangan lupa tuliskan nama ya. Tuliskan nama. Dikerjakan sendiri-sendiri kalau sekarang. Ya, dibagi temannya. Tuliskan nama. Iya. Ya, nama. Ini tinggal caranya dihitung begini. Kalau kelipatan 4, ya. Ya. Yuk dikerjakan.
Yuk diingat tadi untuk KPK kan diambil pangkat yang besar, semua faktornya dikalikan. Ya. Iya. Ya. Ya. Gimana? Ini juga kali ini berarti dua pangkat tiga, pangkat tiga. Nah, dua pangkat tiga berapa dikalikan ini? Dikalikan yang ini. Ya, kalau sudah diperkelompok, diambilkan oleh ketua kelompoknya, boleh dikasih ibu. Ya, boleh dikumpulkan bersama ketua kelompoknya. Ya, ya.
kerja kalian, Ibu perhatikan dari yang evaluasi, sebagian besar anak-anak sudah dapat memahami dan dapat mengerjakan dengan baik. Nah, bagi yang sudah tetap dipelajari untuk pembelajaran yang lainnya. Nah, ada beberapa anak, ya, sekitar 4 anak yang belum mencapai hasil yang maksimal. Nah, untuk anak yang belum mencapai hasil maksimal, nanti diperdalam lagi materinya, ya. Nah, tadi sudah menyelesaikan evaluasinya. Sekarang Ibu akan bertanya lagi kepada kalian. Apakah kamu dapat menentukan suatu bilangan? Apakah kamu dapat menentukan suatu bilangan? Dapat. Ya, baik. Apakah kamu dapat menentukan faktor persekutuan dua bilangan atau lebih? Yang keras? Ya, baik, sudah dapat ya menentukan faktor persekutuan dua bilangan atau lebih. Kemudian, apakah kamu dapat menemukan faktor persekutuan terbesar atau EPB? Tadi sudah belum belajar tentang EPB? Dapatkah kamu menyelesaikan masalah penggunaan KPK dan EPB? Dapat menyelesaikan? Semuanya sudah dikerjakan? Ya, baiklah, Nak. Itu sudah kamu kerjakan, ya. Nah, itu sudah kamu kerjakan dan kamu sudah memahami bagaimana KPK dan bagaimana EPB. Sekarang siapa nih yang mau memberikan kesimpulan mengenai KPK? Tadi kan ada lagunya kan ya? Ada lagunya kan? Masih ingat nggak coba? Kalau KPK dia bagaimana? Yuk coba dinyanyikan bersama yang KPK-nya. 1, 2, 3. Aku suka KPK. Mari hitung faktornya. Ambil semua faktor yang sama dan yang tidak. Jika faktornya sama, ambil faktor terbesar. Kalikan semua faktor, langsung dapat KPK. Nah, kalau dinyanyikan kamu pasti ingat. Jadi, kalau untuk menyelesaikan KPK, pertama dihitung dulu apanya? Faktornya. Yang sama dan tidak sama diambil ya? Diambil. Kalau ada pangkatnya yang terbesar, maka diambil atau tidak? Diambil. Jadi kalau untuk KPK, diambil pangkat yang terbesar, kemudian dikalikan semua faktor. Yuk sekarang siapa yang mau menyimpulkan tentang EPB? Nah, baik. Yuk kita Untuk menyelesaikan FPB, ambil faktor yang sama dengan pangkat rendah kalikan semua. Nah, betul? Betul. Itu kesimpulan untuk FPB. Coba diulangi lagi. Untuk menyelesaikan FPB, ambil faktor yang sama dengan pangkat terendah kalikan semua. Iya, baik. Tepuk tangan dulu untuk ya, tadi sudah namanya memberikan kesimpulan. Anak-anak semua juga sudah menyimpulkan KPK dengan dinyanyikan ya. Hebat, keren. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kali ini Ibu rasa cukup
sampai di sini anak-anak, tapi tidak lupa untuk mengulang lagi pelajarannya, ya, diulang kembali pelajarannya agar anak-anak lebih baik. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai pecahan. Baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Yang ingin baca doa? Duduk rapi. Siap berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semuanya untuk pembelajaran hari ini. Semoga sangat bermanfaat untukmu dalam kehidupan sehari-hari. Boleh bukunya dirapikan?